Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, masih bersama dengan Bang Ewang di sini dan masih membahas tentang bagaimana cara Bang Ewang untuk menghafalkan itu. Bang Ewang, ini kan kata Bang Ewang tadi cara menghafalnya adalah dengan baca berulang aja. Tapi nggak bisa dibilang aja kayak karena banyak rentetannya. Standarnya itu banyak gitu ya. Walaupun nanti dikasihnya 5 soal gitu, tapi tetap harus hafal dulu karena kita nggak tahu soalnya gitu ya Bang ya. Tapi itu beneran nggak tahu kan Bang ya soalnya? Atau gimana? Nggak tahu, karena soalnya itu random Mbak. Diacak soalnya. Kita nggak tahu hadis yang nomor berapa yang keluarnya gitu kan. Nah kayak kalau aku ngeliat lomba kayak gitu, ini kayaknya udah dibocorin deh, soalnya udah tahu banget nih orang-orang. Ternyata enggak ya. Emang harus harus betul-betul punya persiapan yang matang gitu. Iya, benar-benar harus tahu gitu ya, harus paham. Nah, gimana sih Bang cara Abang untuk ngehafalnya? Memang dia baca berulang tapi 100 nih cuy gitu kan. Harus dibaca berulang, gimana caranya untuk menjaga hafalannya itu? Untuk metode untuk menjaganya itu sebetulnya agak susah dari menghafal sih Mbak. Nah, gimana? Karena kalau untuk menjaganya itu paling kita namanya itu murojaah. Murojaah itu kan untuk kita mengulang-ulang itu. Nah, jadi untuk proses menjaganya itu paling ya kita baca berulang kali aja sih Mbak. Karena kan di hadis itu kan ada juga yang hadis-hadis yang sama gitu kan. Jadi suka keliru, harus diingat yang mana yang mau yang ini, yang mana yang itu. Jadi untuk menjaganya itu ya paling ya buat lebih mudah itu kita sambil pegang teksnya, bisa teks di sini, kita kalau ada yang lupa kita tinggal lihat gitu aja. Jadi kayak lihat gitu ya, kalau bingung lihat lagi gitu ya. Tapi yang susah itu buat kita bagi waktunya sih Mbak. Nah itu paling dengan kegiatan yang banyak. Waktu itu udah kuliah ya? Udah kuliah. Pas juga udah UTS atau UAS itu? UTS kayaknya. Lagi UTS itu? Wow, itu gimana ngatur waktunya ya? Nah, maksudnya kayak 100 nih baca berulang gitu. Misalnya udah hafal 50. Biasanya kita lupa tuh, iya kan? Nah, cara Abang untuk proses itu tuh kayak gimana gitu loh? Gimana ya Mbak ngomongnya? Trik tersendirinya nggak? Nggak ada sih Mbak. Kalau trik-trik kayak gitu nggak ada. Paling ya itu tadi, balik lagi kita lihat lagi hadisnya, kita hafal ulang kayak gitu. Atau enggak buat lebih mudah untuk kita ingatnya, kita lihat di HP atau kita dengar suaranya kayak gitu aja sih Mbak. Kalau trik-triknya. Nggak ada yang trik khusus, nggak ada. Memang harus rajin aja udah. Tergantung gitu kita berapa kali kita merojaah, berapa kali kita ngulangnya kayak gitu aja. Nah, ini menurut Abang sendiri kayak kalau pakai sanad itu lebih rumit kah? Rumitan ngapalin sanadnya atau ayat-ayat hadis ya? Lebih rumit ngapal sanadnya Mbak, karena kan kita ngapal nama orang. Iya itu. Misalnya Fulan bin Fulan, Yusuf bin Ja'far misalnya kayak gitu kan. Ya apalagi kan kayak hadis yang ini ntar sama nih sanadnya mungkin atau cuma kebalik-balik dikit aja gitu kan. Itu harus benar-benar apal. Harus benar-benar tahu, harus benar-benar ingat. Nah, gimana sih Bang lingkungan waktu itu, lingkungan Abang kayak gimana sih mereka support Abang sampai akhirnya benar-benar Abang kayak teliti nih, benar-benar konsisten gitu loh. Alhamdulillah lingkungan yang kemarin itu Mbak sempat tinggal di masjid. Iya, di masjid mana? Di masjid di Hibrida 4. Di sini di Bengkulu. Di Bengkulu, ya. Nah, jadi untuk lingkungan yang kemarin alhamdulillah cukup mendukung sih. Karena kan kita bisa kalau habis sholat bisa sambil ngapal, murojaah kayak gitu. Alhamdulillah lingkungannya memadai. Support juga lingkungannya. Support semuanya gitu ya. Karena kan kalau kita ngekos ya susah. Iya, lebih karena kan mau berbaring lebih kalau kita ngekos. Oh begitu. Nah,
Gimana nih tanggapan orang tua? Biasanya orang tua tuh paling seneng kalau anak-anaknya deket sama agama, belajar tentang agama gitu. Nah, gimana respon mereka waktu itu? Ya, alhamdulillah mereka support sih Mbak. Support, maksudnya dia ngasih kebebasan untuk kita berkembang, untuk kita mencari jati diri kita sendiri kayak gitu kan. Silakan mau berproses di mana, yang penting harus ingat, harus tahu batasannya. Kami sebagai orang tua ya cuma bisa bantu doa. Kami nggak tahu katanya, kami nggak ngerti itu katanya kan. Pokoknya kami bantu doa, kami bantu support dari sini katanya. Gitu. Alhamdulillah mereka senang lah melihat anaknya bisa melangkah, bisa dapat juara kayak gitu. Pastinya senang Mbak. Pasti sih. Iya. Itu tiba-tiba aja apa emang dari awal kasih tahu ke orang tua? Alhamdulillah kasih tahu orang tua dari awal. Dari awal ya. Jadi memang benar-benar disupport full ya. Iya. Nah, biasanya kan kita ini kalau lagi ngehafal, jangan kan ngehafal hadis ya. Lagi mau hafal tentang pelajaran juga sering kali nih ke distract sama handphone biasanya. Ada notif WA nih, ntar dulu deh nanti keterusan scroll yang lain gitu. Itu sempet nggak sih kayak gitu? Itu sempet sih Mbak. Sempet ya. Karena ya itu termasuk apa ya? Termasuk jadi penghambat juga sih untuk apa zaman sekarang. Iya, karena kan kalau di pondok ya kita gak pegang handphone. Pegang handphone, ya. Memang betul-betul difokuskan ke sana. Tapi kalau untuk di perkuliahan kan kita udah pegang handphone. Jadi ya sebisa kita ngaturnya gimana gitu kan. Apa di silent dulu atau mau jangan ganggu dulu. Tapi kalau dari Ewang sendiri kalau mau dilepas langsung itu gak bisa. Iya. Karena kalau kita terlalu fokus untuk ngapal terus, lihat itu terus jadi bosan, ngantuk. Jadi harus diselang-seling juga antara main handphone sebentar, lanjut ngapal lagi, main handphone sebentar, lanjut ngapal lagi kayak gitu, Mbak. Jadi pintar-pintar lah bagi Iya, waktu bagi gitu waktunya. ya. Dalam sehari itu memang abang khusus ke kayak 20 menit nih untuk menghafal atau bagaimana? Benar-benar dibagi waktunya atau kayak ngalir aja sih? Ya kita harus punya target per harinya berapa. Tapi kalau yang kemarin nggak banyak sih, per harinya cuma 1 hadis. Oh, per hari 1 hadis sama kemarinnya. Oke. Tapi itu udah paham tuh kesyaratnya gitu ya? Iya. Udah hafal yang benar-benar hafal gitu ya? Karena kan percuma kalau kita nargetkan seharinya 5, seharinya atau berapa, kalau nggak hafalnya kan susah juga. Jadi lebih baik kita dikit tapi kita fokuskan gitu kan. Gitu. Jadi 1 hari 1 hadis gitu ya, benar-benar fokus. Nah, itu biasanya menghafalnya di waktu-waktu apa tuh? Biasanya itu habis subuh. Habis subuh, terus habis asar itu biasanya murojaah yang udah dihafal habis subuh sama nambah lagi. Terus habis maghrib, habis sholat maghrib kita bisa. Terus habis isya. Sebelum tidur itu kita tinggal murojaah lagi. Tinggal kita mengulangnya lagi hafalan yang kita hafal hari ini. Ya. Jadi benar-benar ya setelah subuh dibagi waktunya gitu ya, masa-masa yang lebih waktu-waktu yang tenang tidur. Gitu ya. Ya waktu enak tidur ya. Tapi itu lebih cepat habis subuh sih ngapalnya. Tapi menghafal hadis, terus juga belajar kuliah, hafal juga ini yang di kampus, belum lagi mau UTS saat itu. Sempat kayak apa ini gitu. Sempat mau nyerah sih Mbak. Iya, karena kan mikir kayak gini ya, susah sih kalau mau dijalanin bareng-bareng semuanya gitu kan. Tapi balik lagi ke motivasi kita, karena kenapa sih orang itu bisa kita enggak, kayak gitu kan. Nah jadi mulai dari sana mulai bangkit lagi, mulai fokus lagi. Hampir kemarin tuh udah bilang sama kawan, udahlah kayak kata Ewang kan, Ewang nggak jadi ikut, kata yang susah ngapal itu. Oh sempet kayak gitu. Tapi akhirnya mau lagi ikut lagi. Ya itu tadi berkat support dari dia, bilang pasti bisa katanya, bisa katanya. Berarti dia yang kayak mendorong gitu ya. Karena termasuk ada beberapa orang lah yang bantu support gitu kan, untuk kita melawan rasa kurang percaya diri kita bahwa kita bisa gitu kan. Karena kalau kita bergantung pada diri kita sendiri itu kurang susah sih Mbak. Iya
Iya, karena kita ya semut-semut kita aja. Iya. Gitu ya. Tapi ini ketika lomba nih, ketika lomba kan itu abang udah tahun lalu ya, awal pertama kali lomba kan di 2023 ya. Iya, 2023. Nah, akhirnya di 2025 ikutan lagi, pasti feel-nya udah beda gitu ya. Apalagi udah kuliah ini. Itu gimana Bang waktu perlombaan itu? Waktu perlombaan sih sempat demam panggung namanya Mbak, grogi. Iya. Yang pastinya grogi. Dan ya yang pastinya pasti demam mental sih Mbak. Gimana waktu itu? Ya sempat cemas sih, cemas. Grogi gitu, takut nggak bisa jawab, takut apa segala macam kan gitu. Manusiawi lah ya. Manusiawi lah yang punya rasa kayak gitu kan. Karena yang lain. kalau Ewang itu lebih baik nggak penontonnya itu nggak ada yang Ewang kenal. Oh gitu. Tapi kemarin banyak yang kenal. Alhamdulillah nggak ada. Oh, alhamdulillah nggak ada. Karena kalau banyak yang nonton yang orang kenal itu, ya itu yang buat kita grogi kalau Ewang sendiri. Oh, ya bukannya lebih nyaman ya Enggak. harusnya? Enggak ya? Jadi ketika maju itu kan berarti semua mata tertuju kepadamu gitu. Karena kita sendiri yang di tengah-tengah situ. Iya, terus ketika soal pertama nih dibacakan, langsung ngalir aja atau sempat kayak tersendat dikit atau bagaimana tuh? Sempat lama sih Pak jawabnya. Karena kan kita harus ingat-ingat lagi yang mana nih, takutnya atau tuh ada yang salah atau sama sanadnya, sama hadisnya kayak gitu kan. Jadi sempat diulang-ulang juga sih. Cuma kalau di tahap yang apa ya, ketika perlombaan itu bagaimana jurinya menjawabnya? Ada nggak sih yang kayak ini udah tahu banget nih sebenarnya hadis ini sanad-sanadnya udah tahu banget, tapi jadi buyar gara-gara ngeblank, itu sempet kayak gitu? Sempet kayak gitu ya. Terus gimana tuh di depan ngatasinnya tuh kayak gitu? Paling kalau memang betul-betul grogi atau nggak bisa jawab, ya udah paling pas sih Mbak. Bisa pas gitu ya. Okay. Tapi kalau ya yang pastinya kita coba-coba terus untuk kita ngulang sih, untuk kita kita ingat lagi hafalan kita yang mana hadis yang itu. Tahu lagi gitu ya. Tapi ya memang udah di sini ya, jadi nggak susah. Kalau kita nggak ada di sini. Oke, dan nanti kita lanjutin lagi ya Bang Ewang ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.